Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Rahayu Permatasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 4 Tanjung Jabung Timur. Di video kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana cara mereka mengambil keputusan dalam nilai-nilai kebajikan, dilema etika dan rujukan moral. Silahkan disaksikan. Selamat pagi, Bu Gimana Ayu. kabarnya, Pak Eko? Alhamdulillah sehat. Bu Ayu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga. Begini Pak Eko, saya ditugaskan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pak Eko tentang pengalaman Pak Eko sebagai Kepala Humas, bagaimana cara mengambil keputusan dilema etika. Dan selama ini bagaimana Pak Eko mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dari pengalaman saya terkait dengan dunia etika dan rujukan moral itu identifikasi yang pertama, saya lihat dulu itu apa yang terjadi. Saya identifikasi, saya coba konsultasi dengan rekan-rekan teman sejawat, saya coba konsultasi dengan atasan karena di atas saya masih ada kepala sekolah. Saya coba untuk konsultasi apakah ini masuk dalam kategori dilema etika atau bujukan moral. Konsultasi. Nah, untuk pengambilan keputusan saya selalu tidak dari diri saya sendiri, tapi saya selalu melakukan konsultasi dengan rekan-rekan saya, dengan atasan saya. Dan selama ini bagaimana Pak Eko menjalankan keputusan di sekolah Pak Eko, terutama untuk kasus-kasus di mana ada ketentuan yang sama-sama benar, terus sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu yang terkait dengan dilema etika ini yang namanya dilema pasti dilema. Ya. Sebelum kita ngambil keputusan pasti dilema. Ya. Itulah gunanya kalau kita selalu dekat dengan rekan kerja, dekat dengan atasan. Jadi ada apapun permasalahannya kita butuh seperti pendapat, itu rekan-rekan selalu memberikan pendapat yang baik terkait dengan pengambilan keputusan untuk dilema etika ini. Kita lihat yang berdampak lebih panjang, karena semuanya memiliki dampak dan semuanya memiliki hasilnya. Sama-sama ada yang baik, ada yang terbaik. Jadi kita harus memilih memang mana yang terbaik dan mana yang memiliki efek yang lebih panjang. Nah, bagaimana langkah-langkah seperti apa yang selama ini Bapak lakukan gitu, dalam mengambil keputusan tersebut? Langkah yang pertama saya identifikasi dulu. Saya coba pahami itu apa yang terjadi. Setelah itu selalu minta pendapat dari rekan kerja, pendapat dengan atasan. Nah, dalam pengambilan keputusan tersebut, yang paling efektif yang Bapak Eko angkat selama ini di dalam proses dilema etika itu seperti apa? Langkah efektifnya? Yang paling efektif itu yang pertama kita harus cepat tanggap kalau misalnya permasalahan ini kecil, selesaikan dalam hari itu juga. Cuman kalau memang lebih besar dan berdampak lebih panjang, itu memang butuh mentor dari kepala sekolah itu butuh. Jadi selalu koordinasi dengan kepala sekolah, jadi bantuan kepala sekolah itu penting. Intinya jangan berlarut-larut gitu, Iya, baru diselesaikan. Ya. Datang permasalahan, langsung identifikasi permasalahannya. Kalau bisa kita selesaikan sendiri, kita selesaikan sendiri. Kalau tidak bisa ya butuh rekan kepala sejawat atau butuh mentor dari kepala sekolah. Itu dilakukan. Nah, dalam pengambilan keputusan tersebut selama ini itu kan efektifnya Pak Eko. Iya. Ada nggak Pak Eko tuh menemui tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Nah, selalu ada, Bu. Tantangan itu selalu ada. Karena untuk keputusan dilema etika ini, karena kita mengambil terbaik dari yang baik, Bu. Jadi selalu ada tantangannya, Bu. Karena kita harus memilih di antara yang baik, gitu. Nah, selama ini Pak Eko punya jadwal khusus nggak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Atau punya misalnya kan ada masalah, nanti mungkin masalah ini yang seperti Pak Eko bilang tadi kecil, mungkin nanti lah atau beberapa hari lagi, atau misalnya dengan tadi kan Pak Eko bilang kan langsung di hari itu selesaikan. Misalnya atau sekarang ada di saat itu, Pak Eko bertanya, atau misalnya rekan-rekan lagi punya jadwal khusus nggak? Nanti loh untuk dengan atau guru BK atau bapak siswa untuk kelas 1 punya jadwal tertentu nggak Pak Eko? Kalau jadwal tertentu tidak ada, Bu. Cuman kalau terjadi permasalahan sesegera mungkin diselesaikan, Bu. Kalau misalnya kalau kecil saya bisa mengatasi sendiri, saya atasi sendiri. Kalau misalnya besar itu kita butuh pendapat dari rekan-rekan. Kita mencari rekan-rekan pendapat dari rekan-rekan yang memang kondisi mereka tidak sibuk, gitu. Jadi karena kebetulan di sekolah ini kan banyak nih rekannya, bukan cuma satu orang, gitu. Terus kalau misalnya kepala sekolah lagi sibuk, coba konsultasi dengan sesama wakil, ada wakil kurikulum, ada wakil satpas, ada wakil siswaan, jadi dapat support dari rekan-rekan itu lah.
Jadi kolaborasi ya. Kolaborasi. Berarti tidak ada hari khusus ya. Tidak ada hari khusus. Selesai gitu. Kalau ada permasalahan langsung secepat mungkin diselesaikan. Karena kalau kita tunggu, kita biarkan berlarut-larut, takutnya itu akan berdampak lebih luas lagi. Dan selama Pak Eko mengalami dilema etika ini dalam pengambilan keputusan yang efektif dan ada tantangan, ada nggak yang benar-benar Pak Eko anggap rekan yang benar-benar membantu, memberi masukan, jalan atau gimana? Ada, kan sebanyak itu rekan, mungkin ada 1 orang gitu, Ada atau 2 dua. orang. Yang pertama itu konsisten dari kepala sekolah, itu pasti. Karena yang pertama dia lebih berpengalaman. Yang kedua dia juga atasan kita di sekolah ini. Jadi yang paling itu ya dari kepala sekolah, setelah itu rekan-rekan sesama bakal oke. Iya, tetap gimana, tetap harus keputusannya. Kita tetap koordinasi dengan kepala. Terima kasih Pak Eko atas masukannya kepada saya. Alhamdulillah saya sudah dapat gambaran bagaimana pengambilan keputusan di sekolah Bapak Eko. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengidentifikasinya ya. Iya, Bu. Jika ada kasus yang berkaitan dengan dilema norma, itu biasanya itu kita melibatkan siapa yang berkasus. Ya. Kita tanya dulu, kita diskusikan siapa pihak-pihak yang bisa diajak menyelesaikan, misalnya dengan BPK, ya, dengan yang bersangkutan anak. Nah, di situ kita identifikasi apa sih permasalahannya, kita telusuri. Karena kalau berkaitan dengan dilema norma itu biasanya menyangkut ke anak. Kita orientasinya ke masa depan anak, ya, karena nanti itu dia berhenti atau tetap melanjutkan di sekolah dengan konsekuensi yang sudah mereka. Jadi kita tanya dulu, kita panggil anaknya, secara kita identifikasi, kita telusuri apa sih permasalahannya dan penyebabnya apa. Seperti itu identifikasinya. Terus bagaimana cara Ibu di sekolah mengambil keputusan, misalnya topiknya itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, gini, kalau masalah seperti itu, misalnya kita ambil contohnya kasus asusila anak, nah itu paling mudah ya. Kasus asusila anak, guru biasanya atau guru atau pihak sekolah itu menerima informasi terlebih dahulu daripada orang tua. Nah, dari identifikasi awal tadi pertanyaan pertama, kita panggil anaknya, kita dudukkan bersama, kita cari solusinya. Kalau bisa diredam, jangan sampai orang tua tahu yang pertama, apalagi masyarakat ataupun lingkungan. Nah, kalau itu sudah teredam, nah, kita tinggal menurut pikiran apakah anak itu. Tidak mungkin kita akan memutuskan anak sekolah tidak, tetaplah berjalan dengan konsekuensi atau dengan perjanjian atau dengan catatan apa, gitu. Itu seperti itu. Nanti kita kalau misalnya dari sekolah diundang dulu dari Iya, sekolah. diundang dari sekolah. Tapi kalau misalnya belum ketemu jalan, baru dipanggil orang tua. Iya, jangan sampai orang tua masyarakat tahu, apalagi itu kasus asusila. Jadi kan menyangkut harga diri anak. Nah, itu. Terus langkah-langkah seperti apa yang Ibu lakukan untuk dengan selama ini untuk menangani kasus tersebut? Oh, yang pertama ya tadi panggil anaknya, misalnya kasus asustilanya itu tetap anaknya ada di kedua-duanya ada di situ, kita panggil anaknya, kita libatkan misalnya wali kelas, guru BK, atau guru siapa yang kita percaya. Nah, kita diskusikan sama-sama. Nah, itu habis itu kita tanya anaknya secara detail dan langsung mengenai ke anak. Nah, dari situ maka anak akan lebih terbuka dengan kita, dia akan menjelaskan semua permasalahan itu. Tetapi manggilnya tidak tetap sendiri-sendiri. Nah, tetap sendiri-sendiri karena apa? Kita juga menjaga privasi anak. Nah, dari situ nanti kita ambil keputusan seperti apa, di satu pihak seperti apa, di satu pihak seperti apa. Tetap kita manggilnya secara sendiri-sendiri. Karena itu sifatnya. Iya, tetap menjaga privasi anak. Dan jangan apabila kasus itu tidak melebar ke masyarakat, ya sudah diredamlah di sekolah. Kita melanjutkan anak itu masa depan yang kita cita. Biarlah yang sudah, tetapi yang sekarang ini sama-sama sambil dipantau terus ke depannya. Bagaimanapun anak ini punya cita-cita Iya, yang besar, iya. Jadi tidak bisa kita langsung mencek. Iya, betul. Kita melakukan langkah-langkah tadi. Gitu. Nah, selama ini kasus yang paling Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut bagaimana dalam kasus etika? Kasus yang efektif? Yang efektif itu tadi hampir sama dengan yang pertama, ya. Kita mencari akar permasalahannya apa, kita carikan solusinya buat anak yang terbaik, ya. Asal anak itu masih punya keinginan dan semangat belajar, jadi tetap kita lanjutkan. Terus selama ini dalam menangani kasus dilema etika ini, Bu ya, pasti ada tantangan. Nah, tantangan apa yang selama ini pernah Ibu lakukan, pernah Ibu hadapi? Tantangan yang jelas, hal-hal seperti itu kan berkaitan misalnya dengan norma. Ada sebagian rekan guru atau sebagainya tidak mendukung apa yang kita putuskan. Nah, tetapi kita juga tidak memutuskan harapan anak berbelajar.
Jadi tetap ya tantangan itu kita melakukan pendekatan agar rekan guru bahwa keputusan ini seperti ini kita jabarkan agar nanti ke depannya guru tersebut juga akan berpikir, oh ternyata apa yang diputuskan oleh kepala sekolah atau oleh dirapatkan bersama itu adalah hal yang terbaik buat anak dan masa depan. Makanya kita kan selalu mengambil keputusan selalu pakai rapat. Ah, iya. Ya mungkin lah pasti ada salah satu yang nggak setuju. Kalau kita yang rapatkan sesuai dengan yang kita kepala sekolah membuat keputusan secara bersama nggak ada keputusan Iya. tersebut gitu. Nah dalam kasus seperti ini Pak, apa ada ibu menentukan jadwal dalam misalnya mengambil keputusan tersebut ada masalah, adakah dalam sekali sebulan mungkin ada sekali sebulan seperti itu? Ya, itu tidak bisa dijadwalkan ya, sesuai kondisional dengan secepatnya ada permasalahan, secepatnya selesaikan. Kalau bisa tidak usah menunggu hari-hari. Terus adakah apa orang yang membantu ibu selama ini dalam menangani kasus dilematika ini? Maksudnya siapa yang selalu membantu ibu dalam menangani di sekolah? Yang jelas karena dilema etika itu mungkin melibatkan guru BK, terus di samping itu wali kelas karena yang dekat dengan siswa adalah wali kelas karena dia mengetahui keadaan siswa, kehadiran dan sebagainya wali kelas. Atau mungkin rekan lain yang bisa diajak berunding, bisa memberikan wawasan pengambilan keputusan secara otomatis. Tadi sampaikan bahwa keputusan tidak hanya sekedar kepala sekolah, tetapi menilai beberapa rekan majelis sekolah. Di semua di sekolah Terlibat ya. Semua baik dari bahkan Iya. Baiklah Bu Erna, terima kasih atas pengalaman Bu Erna di sekolah Bu Erna sudah menceritakan kepada saya bagaimana cara mengambil keputusan nilai kebajikan di sekolah dan menghadapi dilema etika ataupun rujukan orang. Terima kasih Bu Erna. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah hasil wawancara saya dengan 2 kepala sekolah. Dan saya mendapatkan wawasan yang sangat berharga mengenai peran nilai-nilai kebajikan dalam membentuk karakter siswa. Semoga nilai-nilai ini dapat terus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Mari kita bersama-sama membangun generasi yang tidak hanya berprestasi secara akademis, tetapi juga memiliki hati yang mulia. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.